Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Novena Dita Fitria dari kelas Pendidikan Matematika A dengan NIM 22030174061 akan menyampaikan narasi tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Perkembangan bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang menjadi linear French atau bahasa penghubung di Nusantara kala itu. Saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah menyantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan prasasti Karangbrah di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, serta saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda saat berada di Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda pada butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga secara harfiah bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. 2. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 77 tahun sejak ditetapkan dalam pasal 36 UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Adapun pergantian ejaan dari ejaan Van Opswinsen dari masa jajahan Belanda menjadi ejaan Suwandi menjadi ejaan Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD, karena dianggap lebih menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. 3. Bahasa internasional. Hal ini telah direncanakan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebahasaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya pada pasal 44 ayat 1. Bahasa Indonesia sampai saat ini masih dirasakan perannya dalam berbagai sendi kehidupan, antara lain sebagai alat komunikasi antar warga dan antar masyarakat Indonesia. Bukti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih lebih dominan digunakan di dalam berbagai kegiatan, seperti rapat, siaran radio, TV, pidato kenegaraan, pidato politik, pelaksanaan administrasi kedinasan, dan bahasa pengantar pada setiap level pendidikan. Pemerintah telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib yang diujikan secara nasional, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, MA, SMK, dan sebagai mata kuliah pengembang kepribadian di perguruan tinggi yang wajib dicantumkan dalam kurikulum pada seluruh jurusan, prodi, fakultas,
dan wajib diambil diprogramkan oleh seluruh mahasiswa sampai lulus. Ada sebuah pernyataan menarik yang dikemukakan oleh Sugono 2002, bahwa bahasa Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Sugono menjelaskan setelah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Perancis, maka bahasa Indonesia yang menempati urutan keempat. Jika dilihat dari besar jumlah pendukung dan penuturnya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu digunakan oleh lebih dari 206 juta penduduk Indonesia, kurang lebih 25 juta penduduk Melayu Malaysia, digunakan oleh bangsa Brunei Darussalam, digunakan penduduk Melayu yang tinggi di Singapura, digunakan oleh sebagian masyarakat yang tinggal di Filipina Selatan, dan sebagian masyarakat Afrika Selatan. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh sejumlah penduduk yang begitu besar sangat mungkin mendapat perhatian dunia internasional. Hal ini didukung oleh adanya 32 perguruan tinggi di Indonesia yang membina dan mengembangkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajarnya. Jika demikian, maka bahasa Indonesia sudah saatnya dijadikan sebagai bahasa dunia. Hal itu sangat beralasan, karena Indonesia terus meningkatkan sumber daya manusianya dan mampu pula memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Sekian pemaparan narasi saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.